Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai siswa dari Telkom University dari jurusan D3 Teknik Informatika. Saya di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rocky Fauzi dari jurusan D3 Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan apakah itu bilangan desimal, binary, dan heksadesimal. Tentunya di sini teman-teman sering kan ya belajar desimal, binary, dan heksadesimal kan. Dan itu juga sangat penting karena materi ini sering digunakan dalam materi kuliah teman-teman. Khususnya mungkin seperti konfigurasi perangkat keras, di mana kita itu bakalan praktek dengan software-softwarenya seperti Logisim dan lain-lain. Oke, langsung saja saya jelaskan apakah itu bilangan desimal. Ya, pertama itu ada bilangan desimal. Bilangan desimal itu adalah bilangan yang dimengerti oleh manusia. Bilangan yang dimengerti oleh manusia itu ada banyak ya. Jadi bisa bilangan ganjil, genap, yang koma-komaan atau segala macam. Itu adalah bilangan yang dikenal oleh manusia. Dan tentunya bilangan ini beberapa tidak dimengerti oleh komputer. Sehingga diciptakanlah bilangan yang namanya bilangan binary dan heksadesimal. Di mana kedua bilangan ini dimengerti oleh komputer dan dipakai sampai sekarang untuk membentuk suatu sistem komputer. Bilangan desimal teman-teman sudah tahu. Sekarang lanjut ke bilangan binary. Bilangan binary itu adalah bilangan yang terdiri dari dua simbol, yaitu 0, 0 atau 1. Bisa 0, bisa 1. Jadi ada dua, ada 0 dan 1. Contoh bilangan binary, di sini ada 0011. Ini terdiri dari 4 bit, yang artinya dia itu ada 4 karakter seperti ini. 1, 2, 3, 4. Ini 4 bit bernilai 3. 3 ini adalah bilangan desimalnya, nilai desimal. Dan nanti akan kita bahas setelah kita mempelajari bilangan-bilangan ini terlebih dahulu. Setelah itu ada 1101, itu 4 bit juga, nilainya ada 13. Dan nggak cuma 4 bit bilangan binary itu, untuk lanjutnya ada 8 bit. Misalnya di sini ada 00, 01, 11, 11. Itu adalah 8 bit. Dan nggak cuma sebatas 8 bit, komputer juga mengenal bilangan sampai 16 bit seperti ini, dan bahkan bisa 32 bit atau 64 bit dan bilangan kelipatannya. Nah, bilangan binary kalian sudah pada tahu. Selanjutnya yaitu bilangan heksadesimal. Bilangan heksadesimal yaitu bilangan yang terdiri dari 16 simbol atau karakter. Nah, bilangan heksadesimal itu contohnya ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Di sini kalau kita hitung ada 16. Dimulai dari sini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya, ada 16 karakter di sini. Bilangan heksadesimal tidak dapat mendefinisikan suatu nilai yang terdiri dari 2 digit angka. Misal 10, 14, 13. Bisa kita lihat di sini setelah bilangan 9, dia bakalan mencetak huruf. Jadi bilangan heksadesimal itu tidak mengetahui
dua digit angka yang memiliki satu nilai. Contohnya 10 itu adalah satu nilai, tetapi dia menggunakan dua digit angka, yaitu 1 dan 0. Kalau heksadesimal, bilangan 10 dalam bahasa kita itu adalah A dalam bahasa heksadesimalnya. Jadi 10 itu desimal dan heksadesimalnya adalah A. Untuk mendefinisikan nilai yang terdiri dari dua digit angka, heksadesimal menggunakan huruf sebagai pengganti nilai tersebut. Contoh bilangan heksadesimal itu ada 1D. Nah, di sini ada 1D. Terdiri dari 2 bit, dan jika dikonversikan ke dalam bilangan desimalnya, itu akan bernilai 29. Nah, kalau teman-teman bingung, lanjut aja terus nonton ini sampai selesai, karena kita masih akan membahas pembahasannya terlebih dahulu. Terus bilangan heksadesimal itu ada 41, dibacanya bukan 41, tapi 41. Karena di sini adalah 2 bit, 2 bit nilainya. Dan kalau didesimalkan, dia akan bernilai 65. Ini bilangan yang dimengerti oleh kita, bilangan desimal. Langsung saja ke penjelasan selanjutnya, yaitu contoh cara convert desimal ke binary. Jadi cara mengubah angka yang kita mengerti ke bilangan binary. Setiap urutan digit binary memiliki nilai. Misal binary 4 bit memiliki nilai 8, 4, 2, 1. Jadi setiap bit ini yang terdiri dari 4 karakter ini memiliki nilai, yaitu ada 1, 2, 4, 8. Kalau kita implementasikan ke sini, di sini pasti nilainya 1, 2, 4, 8. Sama seperti di sini juga 1, 2, 4, 8. Nah, begitu. Selanjutnya binary 8 bit memiliki nilai 1, 2, 4, 8, dan setelah itu bilangan kelipatannya lagi yaitu 16, kelipatannya lagi 32, 64, dan 128. Contohnya di sini 8 bit. Kalau diimplementasikan ke dalam binary seperti ini nilainya, terdapat dua kemungkinan dalam bilangan binary, benar dan salah, di mana benar adalah 1 dan salah adalah 0. Langsung saja saya beri contohnya, misalkan di sini 0011. 0 ini artinya bernilai salah. Salah itu dalam artian bit ini nilainya adalah 0. Seperti yang tadi saya jelaskan, nilai itu adalah ini. Nilai dalam bilangan binary adalah dimulai dari paling kanan dan berlanjut ke kiri sampai batasnya itu berapa. Misal 4 bit berarti sampai 4 berkelipatan ke kiri, dari kanan ke kiri. 0 itu adalah salah. Berarti di sini nilai itu tidak diisi. Dari 8 ini diabaikan. 0, di sini ada 0 lagi. Berarti ini karena bernilai 4 dan itu 0, maka dia salah dan tidak dianggap atau tidak diisi. Terus di sini ada 1. 1 itu bernilai benar, dan karena dia di sini nilainya 2, maka ini akan kita anggap nilai itu ada gitu. Dan 1 ini adalah benar juga dan bernilai 1, maka itu akan kita anggap ada. Nah, dari contoh hal ini, kenapa bisa bernilai 3? Karena nilai yang benar itu adalah 2 dan 1. Dimana jika bilangan kedua ini kita tambahkan, kedua bilangan benar ini kita tambahkan, maka akan menghasilkan nilai 3. Nah, seperti itu. Contoh lagi yang ini, di sini nilai
Yang bernilai benar ada 8 karena di sini 1. 1 itu dianggap benar dan ada nilainya, dan jika ada maka akan ditambahkan dengan semua bilangan yang benar. Di sini nilainya 8, 4, 2 ini tidak diisi karena 0, dan di sini ada 1. Dan jika kita jumlahkan 8 ditambah 4, 12, ditambah 1, 13. Maka akan bernilai 13 dalam bentuk bilangan desimalnya. Dan sebaliknya, dan begitu pula sebaliknya, jika misal kita ingin mencari nilai 13, kita bisa membuat skema angka seperti ini terlebih dahulu. Jika kita masih bingung, 13. Berapakah dari bilangan ini yang jika kita jumlahkan akan bernilai 13? Dari sini kita bisa melihat bahwa 8 ditambahkan dengan 4 masih belum mencukupi, karena dia masih bernilai 12. Maka dia harus ditambahkan dengan 1. Nah, dari hal ini, maka kita akan mengetahui bahwa nilai yang kita cari itu adalah 8, 4, 1. Dan nilai ini bernilai benar, maka dia akan bernilai 1. Jadi kalau kita tulis ke dalam binernya, 13 itu, ke dalam binernya, 13 itu adalah 1101. Karena nilai yang diisi adalah 8, 4, dan 1. Itu bernilai 13. Contoh selanjutnya yaitu ada binary 8 bit atau 8 karakter. Ini kenapa bisa bernilai 48? Langsung saja saya jelaskan. 8 bit. Ini saya pisahkan saja agar lebih mudah dan saya bedakan warnanya. 8 bit itu artinya nilai yang paling kanan itu adalah 1, dan yang paling kiri itu adalah 128. Dimana semua nilai ini jumlahnya itu ada 8 bit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan ini juga nilainya berkelipatan, yaitu 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, dan 128. Seperti cara yang tadi, kenapa ini nilainya 48? Karena jika kita hitung nilai yang bernilai 1 ini, nilai yang bernilai 1 itu kan ada nilainya. Jadi kalau kita urutkan berdasarkan nilai ini, yang pertama ini nilainya kosong. 128 tidak akan kita hitung. Bit kedua ini adalah kosong, berarti 64 tidak kita hitung. Bit ketiga ini kosong, 32 tidak kita hitung. Dan mulai dari bit ke 4 sampai ke terakhir ini, sampai ke 8, itu akan kita hitung nilainya. Nah, seperti ini. Jadi jika kita tambahkan antara 16 tambah 8, 24, ditambah 8, 28, ditambah 3, 16 tambah 8, 24, tambah 8, 28, dan tambah 3. Di sini harusnya 31. Coba kita cek lagi. Di sini nilai yang kita hitung adalah mulai dari 16 sampai terakhir ini. 8 tambah 4, 12, ditambahkan dengan 3.
15. Kenapa 15 ya? Ya, seperti ini sudah benar. Jadi itu nilainya adalah 31. Dan kalaupun kita ingin mencari dari desimal ke binary, contoh di sini adalah 31, maka kita hanya perlu mencari berapakah dari nilai-nilai ini yang jika kita jumlahkan itu akan bernilai 31. Jadi tinggal kita cari saja, dimulai dari 16 karena 32 itu lebih dari 31. 16 ini ditambah berapa supaya bernilai 31, dan ternyata ditambahkan dengan bit ke 5, 6, 7, 8. Nah, seperti itu. Saya rasa kalian sudah jelas dengan penjelasan saya. Mungkin langsung saja untuk cara convert desimal ke heksadesimal. Setiap satu bit heksadesimal adalah 4 bit binary. Maksudnya apa? Seperti tadi contohnya itu ada 1D. 1D itu adalah 2 bit. Di mana setiap bit heksadesimal itu adalah 4 binary. Contoh di sini ada, misalkan heksadesimal itu adalah A. Karena di sini satu karakter, maka disebutnya 1 bit. Dan seperti kita tahu tadi, A itu bilangan desimalnya adalah 10. Maka 10 itu jika dicari binernya, maka akan 1010. Kenapa 1010? Karena di sini bernilai 8 dan di sini bernilai 2, dan jika dijumlahkan dia akan bernilai 10. Untuk cara convert dari desimal ke heksadesimalnya sendiri, kalian bisa variasikan cara. Misalnya dengan bagaimana ya? Jika 1 bit ini masih cukup mudah. Mungkin jika ke 2 bit, kita lanjut saja ke penjelasan 2 bit. Jika terdapat 2 bit heksadesimal, maka terdapat 8 binary. Kelipatannya dari yang tadi itu, kalau 1 desimal maka 4 binary, 4 bit binary, dan jika 2 bit heksadesimal, maka akan 8 binary. Contoh, saya punya 1A, di mana 1A ini terdiri dari 2 karakter, maka disebutnya 2 bit. Nah, 1 sendiri, ini jika kita tulis dalam binary-nya, maka akan 0001. Mengapa 0001? Karena di sini nilainya adalah 1, maka kita cari saja di mana nilai binary itu yang bernilai 1. Nah, kebetulan ini ada di paling kanan dan nilainya juga 1. Maka yang kita tulis di sini adalah 1. Yang paling kanan bernilai 1, seperti itu. Dan di sini ada A. Seperti kita ketahui, tadi setelah 9 kan ada A. A itu bernilai 10. Dan 10 jika kita cari binernya, itu akan 1010. Dan di sini desimalnya akan bernilaikan 26. Di sini akan agak rumit. Mungkin teman-teman harus agak menalar sendiri mengapa di sini bernilai 26. Sebenarnya 26 ini didapat dari nilai ini ditambah nilai ini. Jadi nilai yang sebelah kiri ini ditambah nilai sebelah kanan. Nah,
Kan tadi ini nilainya 10. Berarti tinggal ditambahkan nilai yang ini kan. Karena ini 8 bit, maka kita pakai cara yang seperti awal tadi. Ini bernilai 1 kan. Yang ini bernilai 2. Ini bernilai 4. Ini bernilai 8. Ini bernilai 16. Ini 32 dan seterusnya. Dan karena di sini kosong, maka ini 128 tidak akan kita hitung. Dan di sini juga kosong, 64 tidak kita hitung. Di sini kosong, 32 tidak kita hitung. Dan di sini di posisi 16 bernilai benar. Maka ini nantinya akan kita hitung. 16 ini kita simpan dulu. Terus selanjutnya di sini ada 8. 8 kita simpan. Dan selanjutnya 4 bernilai 0, maka tidak kita hitung. Dan 2 bernilai 1, maka kita hitung. Dan yang ini 0, maka 1 tidak kita hitung. Nah, seperti kita tahu, ini tadi nilainya adalah 10 kan? Karena di sini 2 ditambah 8 sama dengan 10. Selanjutnya kita tinggal tambahkan saja dengan urutan nilai berikutnya. Di sini yang bernilai 1 adalah 16. Jadi 10 ditambah 16, maka hasilnya akan menjadi 26 desimal. Dan sebaliknya, jika kalian ingin mengubah desimal, misal desimal itu adalah 26, kalian ingin mengubahnya ke heksadesimal, maka kalian harus cari berapakah nilai jajaran nilai ini yang jika ditambahkan akan menghasilkan nilai 26. Kalaupun misalnya cukup di daerah sini saja, kalian tulis 4 bit saja, dan jika 4 bit ini kurang, maka kalian tulis 8 bit. Mungkin begitu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.